Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emiliana Skasih, teman saya Lanata Natalia, Ria Vidiana Resa, dan Rosalia. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui apa sih itu studi kelayakan bisnis. Jadi studi kelayakan bisnis adalah studi yang dilakukan untuk menilai layak tidaknya bisnis dijalankan. Nah, aspek yang dianalisis dalam studi kelayakan usaha diantaranya adalah aspek legalitas, aspek pemasaran, aspek operasi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Nah, dalam tiap aspek tersebut, yang pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, jadi 3 hal ini perlu diperhatikan dalam aspek pemasaran. Nah, yang pertama itu menentukan target pasar. Nah, jadi target pasar yang jelas akan mempermudah perusahaan untuk menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dapat diartikan pula bahwa target pasar merupakan pasar yang memiliki konsumen dengan daya beli yang potensial. Nah, menentukan target pasar ini menjadi bagian pokok strategi pemasaran yang bisnis yang tepat. Nah, ada beberapa perusahaan yang ingin menjangkau konsumen dari semua kalangan. Namun ada pula beberapa perusahaan yang sengaja memisahkan konsumen sesuai dengan target pasar produknya. Nah, target pasar yang jelas akan mempermudah perusahaan untuk menentukan produk yang sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Dapat diartikan pula bahwa target pasar merupakan pasar yang memiliki konsumen dengan daya beli yang cukup potensial. Jadi keberhasilan suatu bisnis tergantung pada kemampuan dan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi oleh karena itu sangat penting untuk menentukan siapa target pasar yang akan dilayani sehingga dapat merancang strategi pemasaran yang efektif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lanata Natalia. Baik, untuk materi selanjutnya Baik, saya akan melanjutkan materinya. Menurut Rohan Ambras tahun 2018, beberapa alasan pentingnya menentukan target pasar. Ada 4 aspek untuk menentukan target pasar. Yang pertama, dapat mengetahui dan memastikan bahwa konsumen benar-benar ada. Nah, dari sini menurut Rohan itu bahwa dia melihat adanya customer atau konsumen di sekitar tempat tinggalnya. Nah, dari itu dia mengetahui bahwa target pasarnya itu untuk siapa. Yang kedua, dapat mengetahui bahwa seperti apa produk atau jasa yang konsumen inginkan. Nah, dari ini kita sebagai pembuka usahanya harus mengetahui bahwa kebutuhan konsumen itu seperti apa. Nah, kita bisa mewawancarai salah satu dari customer yang ada di daerah kita untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan yang mereka inginkan dan di dalam produk apa yang paling besar kebutuhan mereka. Yang ketiga, dapat mengetahui jumlahnya cukup banyak untuk mendukung bisnis yang dijalankan. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa seberapa besar masyarakat yang menginginkan produk tersebut. Yang keempat, mereka siap dengan apa yang ditawarkan dan akan membelinya. Selanjutnya, dalam dunia pemasaran terdapat 3
strategi penetapan target pasar yang sering dilakukan para pelaku bisnis. Strategi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, strategi pemasaran tanpa pembeda. Pemasaran tanpa pembeda ini bagaimana cara kita bisa memilih para pelaku bisnis, karena strategi ini biasanya lebih kecil dibandingkan dengan pemasaran lainnya dan bisa membedakan target pasar terlebih dalamnya. Nah, strategi pemasaran tersebut juga memiliki kekurangan karena kita tidak tahu bahwa bisnis yang kita jalankan ini tidak semestinya itu banyak kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Untuk itu kita bisa melihat bahwa produk-produk yang kita jalankan itu memiliki pembeda atau tidak. Yang kedua, strategi pemasaran dengan pembeda. Pemasaran yang kedua ini bagaimana target pasar sesuai dengan konsumen. Kebutuhan yang dibutuhkan para konsumen juga harus kita lihat, karena ini menjadi faktor pendorong pelaku bisnis membedakan target pasar mereka. Pembedaan produk bisa dilihat dari berdasarkan letak geografis konsumen atau gaya hidup dari para konsumen. Upaya pembedaan target pasar ini bertujuan agar loyalitas konsumen terhadap suatu produk yang mereka beli dalam usaha kita, dalam bisnis yang kita kembangkan ini. Bagaimana cara kita bisa menawarkan produk yang ada dalam usaha kita ini agar para konsumen bisa tertarik dengan produk yang ada dalam yang kita jual. Misalnya saya membuka produk online shop dan di mana saya bisa mempromosikan atau meyakinkan para konsumen untuk membeli produk saya. Yang ketiga, strategi pemasaran terkonsentrasi. Berbeda dengan strategi pemasaran yang membedakan konsumen sesuai dengan kebutuhan. Pemasaran terkonsentrasi hanya fokus memasarkan produknya kepada satu atau beberapa kelompok pembeli saja. Nah, di sini strategi pemasaran terkonsentrasi ini hanya fokus kepada salah satu targetnya. Misalnya saya memiliki berapa mobil ternama atau bermerek sekali. Nah, di situ kan pasti jumlah harga jual belinya lebih tinggi dari. Nah, di situ pasti target pasar saya itu kepada orang-orang yang loyal. Nah, pastinya masyarakat yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata itu kan ekonominya masih kurang. Nah, di sini saya targetnya itu kepada para pengusaha yang memiliki perekonomian yang cukup tinggi. Nah, dari itu saya menargetkan untuk para pengusaha yang memiliki pekerjaan tetap serta memiliki perekonomian yang cukup tinggi. Yang kedua, melakukan analisis pasar. Langkah-langkah dalam melakukan analisis pasar ada 3. Yang pertama, mengukur permintaan dan penawaran. Nah, hal ini pasti tidak asing lagi bagi kita sebagai seorang wirausaha untuk mendengarkan permintaan dan penawaran. Pemasaran adalah semua yang kita lakukan untuk mengetahui siapa pelanggan kita dan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Pelanggan adalah orang yang paling penting bagi bisnis kita. Mengapa? Karena jika tidak ada pelanggan, otomatis kita tidak ada pemasukan dalam usaha yang kita jalankan. Nah, dari permintaan para konsumen pasti kita akan memenuhinya dan kita bisa melihat produk-produk kita apakah bisa mereka menawar atau tidak. Yang kedua, mencari tahu tentang pelanggan dan pesaing kita. Nah,
bagaimana kita bisa mengetahui siapa target kita, produk yang kita jual ini untuk masyarakat di usia berapa, serta memiliki kebutuhan yang mereka inginkan atau tidak. Nah, kita juga bisa melihat para pesaing-pesaing yang ada di sekitar kita, bahwa melihat strategi pemasaran mereka seperti apa, agar kita bisa mengetahui bahwa apa yang tidak ada dalam usaha yang kita jalankan itu bisa kita terapkan dalam perusahaan kita. Yang ketiga, mencari tahu apakah jumlah pelanggan yang cukup. Kita tidak cukup hanya mengetahui siapa pelanggan kita, apa yang mereka inginkan, namun kita juga harus mencari tahu apakah terdapat pelanggan dalam jumlah yang cukup banyak. Tidak semua orang akan membeli dari usaha kita. Nah, dari pernyataan ini, mencari tahu apakah jumlah pelanggan yang kita ketahui itu bisa dilihat dari bagaimana cara kita melayani para pelanggan kita, apakah sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau tidak. Dari situ mereka akan menilai bahwa pelayanan kita ini baik atau tidak. Jika baik, mereka akan terus berbelanja di toko kita, dan jika tidak, mereka pasti akan tidak berbelanja lagi kepada kita. Itu tergantung dari pelayanan kita lagi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria. Baiklah, saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu memuaskan pelanggan. Informasi analisis pasar digunakan untuk memuaskan pelanggan yang selanjutnya akan meningkatkan penjualan dan laba. Ada beberapa variabel yang perlu diketahui untuk memuaskan pelanggan adalah: yang pertama yaitu produk apa saja yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi di sini kita harus mengetahui dulu produk apa yang diinginkan oleh pelanggan. Misalnya di Santibona ini kan para pelanggannya menyukai minuman dingin, jadi kita harus memproduksi minuman dingin tersebut agar para pelanggan menyukainya. Yang kedua yaitu berapa harga yang bersedia dibayarkan oleh pelanggan. Jadi di sini juga kita harus bisa memprediksikan berapa harga yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga yaitu di mana tempat kita usaha seharusnya berada agar dapat menjangkau pelanggan. Jadi di sini juga kita harus tahu di mana tempat kita berjualan. Misalnya kita sedang menjual jadi di mana tempat yang tepat untuk kita berjualan tersebut. Yang ketiga yaitu promosi apa yang dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Jadi di sini kita melakukan promosi bisa melalui media sosial dan juga melalui spanduk. Variabel tersebut disebut dengan marketing. Variabel tersebut disebut dengan marketing mix atau tempat unsur P pemasaran, yaitu produk, price, dan promotion. Yang pertama yaitu produk. Keberhasilan suatu produk juga ditentukan oleh produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama mengetahui apa kebutuhan pelanggan. Pelanggan membeli barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan yang berbeda. Jika kita mengerti kebutuhan pelanggan, kita dapat memuaskan barang atau jasa apa yang akan disediakan. Yang kedua yaitu sediakan apa yang dibutuhkan pelanggan. Pelanggan ingin melihat produk yang berbeda-beda sehingga mereka dapat memilih apa yang paling mereka sukai.
antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelanggan menginginkan desain yang berbeda. Yang kedua, sebagian pelanggan menginginkan kualitas yang tinggi dan bersedia membayar lebih. Yang ketiga, yaitu mencari ide baru. Produk kita mungkin tidak banyak terjual karena banyak bisnis lain yang menjual produk yang sama, atau pelanggan mungkin tidak menginginkan produk kita lagi. Jika produk yang kita jual tidak menghasilkan laba yang cukup, perlu memikirkan ide-ide produk baru. Misalnya jika kita hanya membuat dan dijual perabot rumah tangga, maka temukan pelanggan baru seperti sekolah dan kantor dengan menjual meja sekolah, rak atau perabotan kantor. Jika kita membuat roti, maka temukan lebih banyak pelanggan seperti restoran, rumah sakit, dan sekolah. Jika kita menjual sayur dan buah, maka pikirkan produk baru apa yang dapat kita buat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ria yang kedua, yaitu harga atau price. Yang dimana harga adalah variabel marketing kedua. Menentukan harga suatu produk itu penting walaupun tidak mudah menetapkannya. Untuk menetapkan harga dari sebuah barang atau jasa, perlu mengetahui unsur-unsur biaya yang terkait dengan proses produksi. Nah, ketika kita memulai suatu usaha, kita harus bisa menentukan harga produk yang akan kita produksi. Nah, untuk menentukan harga itu kita bisa melihat dari proses produksi produknya tadi. Dari bahan-bahan kita lihat harga-harga bahan yang kita gunakan atau sebagainya, itu kita perlu pertimbangan untuk menentukan harga produk yang akan kita pasarkan di pasar. Nah, dan yang ketiga itu adalah place. Yang ketiga itu place, di mana tipe saluran distribusi yang dapat digunakan untuk menyampaikan produk ke pelanggan. Di antaranya adalah yang pertama itu distribusi langsung. Distribusi langsung ini adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran barang langsung dari produsen kepada konsumen. Nah, contohnya itu misalnya kita sebagai pengusaha bakso. Nah, pengusaha bakso ini kan dia memberikan suatu produk kepada konsumen itu tidak langsung, melainkan secara langsung karena dia tidak melalui perantaranya. Dan untuk distribusi tidak langsung ini merupakan saluran distribusi yang berarti ketika kita menjual suatu produk kepada konsumen itu melalui perantara. Misalnya itu seperti ketika kita menjual suatu produk kan, misalnya kayak Banli lah misalnya. Banli itu mengambil produk, dia bukan dari orang pertama atau dari seorang produsennya, tetapi dia mengambil produk-produk yang akan dia jualkan kepada konsumen itu melalui perantara lagi. Nah, seperti itu. Dan yang keempat itu promosi atau promotion. Promosi adalah variabel marketing mix yang keempat dan merupakan metode atau cara yang menarik pelanggan untuk membeli produk perusahaan. Nah, dalam suatu usaha, strategi promosi ini sangat penting. Mengapa? Karena dengan kita mempromosikan suatu produk yang akan kita jual, itu akan menarik pelanggan untuk membelinya. Nah, ketika kita mempromosikan suatu produk, kita harus benar-benar mempromosikan produk kita itu secara menarik agar pelanggan juga merasa tertarik untuk membelinya. Promosi bisa kita lakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau promosi secara langsung ini bisa kita lakukan
seperti kita mempromosikan ke pasar-pasar dengan kita berbicara di depan para konsumen. Kalau secara tidak langsung kita bisa mempromosikan produk kita itu dengan cara melalui media sosial atau poster misalnya. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.